Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah kita kembali bisa melanjutkan kajian kita untuk membahas kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membicarakan tentang anjuran untuk bermadhab dengan salah satu madhab di antara 4 imam madhab. Nah, pada pertemuan ini kita akan mengkaji bab atau pasal tentang kewajiban untuk bertaklid, khususnya bagi orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan ijtihad. Marilah kita pertama hadrah Fatihah kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami syaikhina wa syuyukhi masyayikhina, khususan ila sahibi hadhihi risalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari wa usulihi wa furu'ihi wa azwaji waladihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun fi bayani wujubi taqlidi liman laisa lahu ahliyatul ijtihadi. Bab menjelaskan tentang kewajiban untuk bertaklid bagi orang yang tidak memiliki kecakapan atau tidak memiliki kemampuan untuk melakukan ijtihad. Yajibu 'inda jumhuril ulama'il muhaqqiqina 'ala kulli man laisa lahu ahliyatul ijtihadil mutlaqi. Menurut jumhur ulama, bagi orang yang tidak memiliki kecakapan, tidak memiliki kemampuan untuk melakukan ijtihad secara mutlak, wa in kana qad hassala ba'dul ulumil mu'tabarati fil ijtihadi, walaupun dia sebenarnya sudah memiliki salah satu ilmu atau perangkat yang dipergunakan untuk melakukan ijtihad. Misalnya, sudah memiliki kemampuan berbahasa Arab secara fasih, sudah memiliki kemampuan untuk memaknai bahasa Arab secara baik dan benar, tetapi dia belum memiliki kemampuan untuk ilmu-ilmu lain yang dibutuhkan di dalam ijtihad. Misalnya berkaitan dengan ilmu nuzulul ayah dan seterusnya yang dibutuhkan di dalam berijtihad. Dia hanya bisa memiliki satu ilmu saja yang dibutuhkan. Nah, bagi orang yang demikian, ya, orang yang tidak mampu atau dia sebenarnya memiliki tapi baru sebagian saja kemampuan untuk berijtihad, apa yang diwajibkan menurut jumhur? Taqlidu qaulil mujtahidina wal akhdhu bi fatwahum. Ini wajib untuk ngikut terhadap pendapatnya ahli mujtahid, terhadap salah satu mujtahid, wal akhdhu bi fatwahum, dan memakai apa yang mereka kemukakan, pendapat mereka. Liyakhruja an uhdatit taklifi bi taqlidihim ayyihim sya'a, agar kita sudah keluar dari hukum taklif. Manusia kan memiliki hukum taklif. Semuanya mukallaf memiliki hukum untuk melakukan satu amal, satu ibadah diwajibkan. Tetapi kalau kita sudah taklid kepada salah satu ahli mujtahid, salah satu ulama, maka sudah cukup dan dianggap sudah gugur kewajiban hukum taklif kita. Siapa yang diikuti? Ya, siapa yang kita inginkan. Yang penting beliau adalah ahli mujtahid min ulama is-salaf as-sholih, dari ulama-ulama salaf yang soleh, bukan sekedar mengikuti pendapat orang yang semangat memberikan fatwa tetapi tidak diketahui kapasitas keilmuannya untuk berfatwa. Nah, ini pada bagian-bagian sebelumnya kita sudah membahas tentang bahayanya hari ini yang banyak orang dengan mudah, dengan lantang berfatwa, mengambil hukum padahal dia tidak berkapasitas untuk itu. Liqaulihi ta'ala, karena ada firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi di sini bertanyalah kepada ahlinya ketika kalian
tidak tahu. Nah, ini disuruh bertanya. Artinya dalil kita taklid kepada ulama yang tahu, ulama ahli ijtihad, para mujtahidin, itu adalah fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Fa aujaba su'ala ala man lam ya'lam zalik. Nah, ini adalah mewajibkan bagi orang siapa saja yang memang tidak tahu agar bertanya. Wa dzalika taqlidu li'alimin. Dan ini adalah taklid kepada orang alim. Wa huwa amun likullil mukhatab. Ini bersifat umum, siapapun termasuk di bagian ini diwajibkan untuk bertanya kepada orang yang tahu kalau kita memang tidak tahu. Wa yajibu ayyakunu aman fis su'ali an kulli ma la ya'lam lil ijma'i ala annal amata lam tazal fi zamani sahabati wat tabi'ina qabla hudutsil mukhalifina. Dan ini kebiasaan untuk bertanya ini sudah ada sejak zaman dulu, sejak para sahabat. Ini sudah menjadi tradisinya para sahabat, para tabi'in itu selalu bertanya. Artinya tidak ada salah. Kalau kita memang tidak tahu, ya bertanya kepada yang tahu. Banyak sahabat yang tanya kepada Abu Bakar, satu saat tanya kepada Umar, satu saat tanya kepada Utsman, satu saat dan seterusnya. Ini sampai kemudian muncul kelompok-kelompok di akhir-akhir ini, ya, qabla hudutsil mukhalifin yastaftunal mujtahidina wa yattabi'unahum fil ahkami syar'iyyah. Nah, sebelum munculnya kelompok-kelompok yang saling bertentangan ini, mereka sebenarnya ini tradisi yang biasa, kita bertanya kepada ahlinya. Dan wal ulama minhum yubadiruna ila ijabati su'alihim min ghairi isyaratin ila dzikrid dalili. Dan para ulama ini, para ahli ijtihad ini, begitu ditanya, mereka langsung menjawab terhadap pertanyaan para sahabat yang belum tahu. Selalu begitu. Misalnya ketemu di masjid, bertanya hukumnya ini, bertanya bagaimana ketika mengalami masalah di dalam beragama, langsung dijawab. Dan inilah mereka menjawab min ghairi isyaratin ila zikrid dalili. Mereka tanpa harus menunjukkan dalilnya. Beda kalau sekarang, ya. Sekarang itu kalau ditanya, misalnya tanya kepada orang, ada orang tanya kepada para ulama, dijawab, ini boleh enggak? Boleh. Dalilnya apa? Selalu tanya begitu. Padahal kalau para ulama salaf, para sahabat dulu, ketika setiap ditanya, ya sudah. Misalnya ini hukumnya naik sholat di dalam mobil bagaimana, di dalam pesawat, ya langsung dijawab, oh boleh dengan begini caranya, dalilnya mana? Ini enggak ditanya begitu kalau dulu. Tapi kalau sekarang pasti ada langsung tanya dalilnya. Nih, min ghairi isyaratin ila zikrid dalili. Kalau mereka tradisinya begitu, pokoknya bertanya kepada ahlinya dan ahlinya langsung menjawab tanpa harus menunjukkan dalilnya. Wala yajibu 'alal 'ami iltizamu madhhabin fi kulli hadisatin. Dan tidak wajib bagi orang awam untuk tetap hanya satu kekeh madhab. Misalnya madhabnya Syafi'i terus, madhab Syafi'i terus, tidak wajib. Walau iltazhama madhabiyan muayyanan kamadhabi Syafi'i rahimahullahu ta'ala la yajibu alaihil istimraru. Jadi kalau misalnya ada orang yang tadi sudah bermadhab Syafi'i, ini tidak harus selamanya harus, atau setiap ada kejadian yang membutuhkan hukum kemudian tetap mengikuti madhab Syafi'i, ini tidak ada keharusan. Ini luar biasanya Mbah Hashim memberikan penegasan yang sangat moderat. Artinya kalau orang berpegang teguh pada madhab satu, tidak harus selamanya pada madhab itu. Walil muqallidi taqlidu ghairi imamihi fi hadisatin. Bagi orang yang taklid ini boleh berbeda imam madhab yang diikuti. Falahu ayyaklita imaman fi sholati zuhri masalan. Misalnya ketika sholat zuhur mengikuti madhabnya Syafi'i misalnya. Wa yaklitu imaman akhara fi sholatil asri. Kemudian sholat asar dengan madhabnya Imam Hanafi. Boleh. Ini Mbah Hashim sangat moderat di dalam memberikan penjelasan ini tentang bolehnya berganti terhadap mazhab. Misalnya sekarang sholat zuhur dengan mazhab Syafi'i, sholat asar dengan mazhabnya Hanafi, ini boleh.
Wa taqlidu ba'dal amali jaizun. Taklid setelah amal itu terjadi itu boleh. Misalnya yang sering terjadi di kita itu misalnya sholat Jumat. Ya, sholat Jumat ternyata imam khotibnya tadi ketika khutbah itu tidak baca sholawat. Ya, tidak baca sholawat. Kan biasa diumumkan, wah karena imamnya tidak tadi khotibnya tidak baca sholawat maka batal dan harus diulangi. Nah, kalau menurut ini wat taqlidu ba'dal amali jaizun, ya tidak, karena ada juga imam yang berpendapat nggak apa-apa nggak baca sholawat gitu kan. Nah, falau sholla syafi'iyan falau sholla syafi'iyan zonna sihhata sholatihi ala madhabihi summa tabayyana butlanuha fi madhabihi wa sihhatuha ala madhabi ghairihi falahu taqliduhu wa yaktafi bitilka sholati. Nah, misalnya dalam contoh sholat tadi, dia meyakini ketika sholat itu sebenarnya dengan madhabnya Syafi'i, kemudian ternyata setelah sholat baru diketahui, oh tadi khotibnya tidak membaca sholawat misalnya, oh ternyata di madhab Hanafi misalnya boleh itu nggak pakai sholawat, ya sudah berarti cukuplah sholatnya, nggak perlu diulangi. Ini luar biasanya Mbah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di dalam memberikan penegasan bahwa boleh taklidnya setelah amalnya itu dilakukan. Jadi setelah sholat baru tahu, oh kalau menurut madhab saya ini nggak sah, tapi ada madhab lain, oh ya saya boleh, terus kemudian mengikuti madhabnya yang lain. Inilah kita diwajibkan untuk bertaklid itu. Diwajibkan untuk bertaklid khususnya bagi orang awam, orang yang tidak bisa berijtihad. Tetapi taklid ini boleh berganti-ganti. Ini luar biasanya kita diberikan di dalam bermasyarakat nanti tidak kemudian saklek. Yang penting kita berlandaskan kepada pandangan ulama as-salaf as-sholih ini. Jadi contoh-contoh misalnya kejadian di tengah masyarakat, dengan kita memahami ini mudah-mudahan nanti bisa memberikan penjelasan sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Nah, itu biasanya kalau sholat begitu, sholat Jumatan, kemudian ada yang mengatakan wah ini tidak sah, ini sah karena khotibnya tidak membaca ini, tidak membaca ini. Nah, kemukakan saja ini. Wat taqlidu ba'dal amali jaizun falau sholla syafi'iyun zonna sihhata sholatihi. Dia menyangka dengan sholat secara syafi'i ini sah, tapi ternyata tidak sah karena tadi ada yang kurang khutbahnya misalnya. Tapi ternyata menurut madhab yang lain ada yang membolehkan, cukup sah. Ya sudah, kita mengikuti yang membolehkan saja. Loh, tapi kan kita sudah selesai sholatnya, nggak apa-apa. Ini wat taqlidu ba'dal amali jaizun. Taklid setelah amal perbuatan itu selesai dilakukan juga boleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan ridhonya kepada kita semuanya. Kita bisa membangun kebersamaan dan kekompakan di dalam mengawal mengisi pembangunan di negara kesatuan Republik Indonesia. Marilah kita senantiasa menjaga kebersamaan dan jangan bercerai-berai, jangan berpecah belah, karena ini adalah ajaran Nabi, anjuran para ulama yang harus kita terus pertahankan demi kebersamaan dan keberlangsungan bangsa Indonesia. Tanpa adanya Indonesia, amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tanpa kita memiliki negara, amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak akan bisa dijalankan secara baik. Oleh karenanya pertahankanlah bangsa ini dengan sekuat tenaga, dengan belajar, dengan mengisi kemerdekaan, mengisi pembangunan dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi semua hajat niat baik kita untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Marilah kita akhiri dengan bersama-sama membaca kalimat tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan demikian yang bisa kami sampaikan. Untuk materi berikutnya pasal tentang keharusan berhati-hati di dalam mengambil agama dan mengambil ilmu, insya Allah akan disampaikan oleh Dr. Nyai Haji Fatma Zuhratun Nisa
Dan dari kami cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.